Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di sini di majelis taklim yang semoga Allah berkahi ini demi mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan demi kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan, dan di jalan tersebut Rasulullah SAW, atau di jalan tersebut kita semua ini menuntut ilmu agama ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan kita jalan kita menuju surga. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita semua ke dalam surganya tanpa hisab. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang sungguh rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini anak cukup takjub ya. Siapa yang mencetuskan judulnya ini? Ini judulnya berat ini. Sepertinya pernah lihat video di YouTube kayaknya ya. Subhanallah. Saat datang masa fitnah. Ana mau tanya dulu sebelum Ana mulai. Apa sih fitnah? Apa yang dimaksud fitnah itu apa? Coba, siapa yang mau berpartisipasi? Ada 15 orang di sini. Coba. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Izin jawab, Ustaz. Silakan. Ya, ujian, Ustaz. Nah, fitnah itu adalah ujian. Sahih, Masya Allah. Betul ya. Jazakallah khair. Fitnah itu maksudnya adalah ujian. Ya. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan itu yang namanya fitnah, ujian, dan cobaan bagi hambanya. Dan umat di zaman sekarang ini, ya kita perhatikan bahwasanya ya kita ini sama Allah sekarang diuji ya. Sehari-hari kita ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedang ditabrakkan dengan yang namanya banyak ujian. Agar apa? Kenapa oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini kita dikasih ujian? Kenapa kita ini diuji sama Allah, diberi fitnah sama Allah Subhanahu Wa Taala? Ya untuk apa? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35, ya wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah. Kami datangkan kepada kalian yang namanya cobaan, yang tidak enak, bahkan yang enak-enak itu sebagai ujian. Kita para ikhwah sekalian terkadang berpikir ujian itu datang ya berupa yang sulit-sulit semua. Miskin, harga mahal, tidak punya anak, ya utang numpuk misalkan. Kita pikir ini nih yang namanya ujian. Yang enak-enak kita pikir bukan ujian, itu ujian juga sama. Ya. Kekayaan, harta yang melimpah, itu ujian juga. Fitnah juga itu. Bahkan Rasulullah SAW ya, dalam sabdanya beliau bercerita bahwasanya aku oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi lihat surga, dan aku temui para penduduk surga itu kebanyakan orang miskin. Bukti di sini bahwasanya orang yang sama Allah Subhanahu Wa Taala diuji dengan kemiskinan itu banyak yang lolos, banyak yang berhasil. Sebaliknya yang kaya kemana? Ini bukti besar bahwasanya kekayaan, harta itu semua yang melimpah, ya, istri, anak, ini semua ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, mengantarkan kita kemana nanti. Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman,
Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Ya, kami jadikan ya, satu dengan yang lain di antara kalian tuh ujian. Ya. Untuk apa? Allah mau tahu. Atasbirun, apakah kalian bisa sabar melalui ini semua? Subhanallah. Ya, jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan tertipu ya, bahwasanya kita pikir ujian itu datang dengan yang berat-berat saja, tidak. Dengan buruk-buruk saja tidak. Ujian itu datang dari segala sisi. Yang kita lihat enak itu ujian. Yang kita lihat tidak enak pun sama, itu ujian. Suatu hari Rasulullah SAW pernah berjalan. Kisah dalam suatu riwayat yang sahih, Rasulullah SAW berjalan menuju pasar. Saat mau masuk ke dalam pasar, Rasulullah lihat ada bangkainya kambing. Bangkainya kambing yang sudah cacat, ya, telinganya hilang. Oleh Rasulullah SAW diangkat. Lalu Rasulullah SAW memanggil seluruh orang yang ada di pasar pada saat itu. Kata Rasulullah SAW, "Man yuridu hadha?" Siapa yang mau beli ini? Kata Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah teriak itu, kedengeran semua. Waktu itu orang yang ada di pasar melihat ke arah Rasulullah SAW. Siapa yang mau? Kata Rasulullah SAW. Semua terdiam. Ya, semuanya berpikir bahwasanya ini kambing bangke, cacat pula ya. Rasulullah tanya lagi, siapa yang mau? Siapa yang mau? Kata Rasulullah SAW. Tidak ada yang jawab. Namun tak lama setelah itu ada yang menjawab. Kata mereka, ya Rasulullah, ya jangankan ini sudah mati sekarang. Kalaupun ini kambing masih hidup, kita tidak mau beli ya Rasulullah, kambingnya cacat. Kata Rasulullah SAW, ya seperti inilah dunia yang sama kalian dikejar setiap hari. Ini membuat kita sadar, kita ini selama ini terfitnah, kita ini diuji sama Allah, ya. Digulung kita ini dalam gemerlapnya dunia, ujian fitnah yang sangat banyak kita hadapi setiap hari, namun bahayanya adalah saat kita tidak merasa bahwasanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan membuat kita semakin lupa oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, kata Rasulullah SAW, "Wallahi mal faqra akhsha alaikum." Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takut kepada kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat 'alal ladina 'ala man kana min qablikum. Yang aku takutkan dibukakan kepada kalian semua dunia sebagaimana dibukakan dunia kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian saling berlomba, saling sikut satu dengan yang lain, sebagaimana mereka dulu saling sikut, saling berlomba antara satu dengan yang lain. Wa tuhlikukum kama ahlakathum. Dan akhirnya membinasakan mereka, membinasakan kalian dunia ini sebagaimana mereka semua orang terdahulu binasa. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita semua menjadi ya, musibah, bencana buat kita, menjadi fitnah dan ujian yang sangat besar. Ya, terkadang orang tidak tahu bahwasanya ini ujian. Makanya disuruh menuntut ilmu, hadir kajian supaya tahu ini semua fitnah ini. Anak fitnah, istri, harta, mobil, rumah, ini fitnah semua. Ada orang yang terfitnah sama wanita, ada yang terfitnah sama jabatan, ada yang terfitnah sama harta, ada yang terfitnah sama banyak macam-macam. Sayangnya mereka tidak sadar bahwasanya mereka dalam kendali fitnah. Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengingatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 28, "Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar." Subhanallah. Tidaklah kalian melihat orang-orang yang merubah nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadi kekufuran. Betapa banyak kita lihat ya orang yang dulunya soleh, baik, saat sama Allah dikasih nikmat, ya ujian, sama Allah dikasih lebih, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak itu? Allah sudah ingatkan dalam Al-Qur'an. Tidaklah kalian melihat mereka-mereka yang merubah nikmat Allah menjadi kekufuran. Wa ahallu qaumahum daral bawar, dan menjadikan tempat tinggalnya mereka menjadikan kaumnya sebagai tempat yang
benci oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat kebinasaan. Alhamdulillah. Semoga Allah dikasih kemudahan dalam hidup, dikasih ketentraman, keamanan, tapi karena mereka kufur kepada Allah, diganti ini nikmat, dibalasnya kekufuran, semua Allah digulingkan, semua itu dihancurkan para jamaah sekalian. Fitnah, ujian, tak sedikit yang hancur saat sudah diterpa oleh fitnah dan ujian. Dan kami semua butuh, sangat butuh menghadapi fitnah ini dengan senjata. Ada senjatanya untuk menghadapi fitnah ini. Senjatanya hanya satu, tidak ada dua. Senjatanya adalah kembali kepada agama kita. Kita kembali berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, memahami dan mengamalkan. Dan ini semua dapat menyelamatkan kita dari fitnah dan ujian yang Allah turunkan kepada kita semua. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada sedikit di sini yang ingin Anda sampaikan, beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat buat kita semua dan kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Rasulullah SAW, yushiku ayyakuna khaira malil muslimi ghanamun yatba'u biha sya'afal jibali wa mawaqi'al qatri yafirru bidinihi minal fitan. Subhanallah. Lihat para jemaah sekalian, kita di zaman sekarang hidup dihujam dengan banyak hal, yang keributan, hiruk pikuk. Subhanallah. Ya, bagaimana kita menghadapi itu semua? Sedangkan ilmu kita pas-pasan, sedangkan ya kita disuruh belajar pun sulit, ya. Mau mengumpulkan orang untuk ikut pengajian pun susah, tak peduli sama agamanya. Kata Rasulullah SAW, yushiku, hampir-hampir, yang menjadi harta terbaik kalian. Hampir-hampir harta terbaik, yang paling baik yang seorang muslim miliki itu adalah kambing-kambing. Yang mana kambing tersebut ia ikuti saat kambing-kambing itu mencari makan di gunung-gunung, di perkampungan-perkampungan sana, di pelosok-pelosok, di desa-desa. Dia ikuti kambingnya cari makan, cari minum, ya karena apa? Lari dari fitnah demi menyelamatkan agamanya. Ini hadis Rasulullah SAW. Kita lihat para jamaah sekalian, ya bagaimana ya Rasulullah SAW sudah ngasih sinyal kepada kita semua, kelak di akhir zaman, ya, semuanya akan menjadi mengerikan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk menghadapi fitnah ini. Para jamaah sekalian, yang mic-nya hidup kayaknya nih, mohon dimatikan. Mohon, itu yang atas nama Rafiana, mohon mic-nya dimatikan. Nah. Jelas para jamaah sekalian, bahwasanya Rasulullah SAW sudah memberi kita sinyal. Setelah di akhir zaman, di zaman-zaman kita ini, hampir-hampir harta terbaik kita itu apa? Bukan rumah yang besar, bukan anak yang banyak, bukan. Tapi kambing yang membawa kita, mengikuti kambing itu ke pedalaman sana, kita piara kambingnya di dalam, tidak urusan sama banyak orang, ya, tidak ikut hiruk-pikuk dunia ini, keributan di atas muka bumi ini. Ya jagain kambingnya, cari makan dan cari minum. Kenapa? Demi menyelamatkan agamanya dari fitnah. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat zaman sekarang. Agama kita setiap hari diuji. Keluar dari rumah, kita dihadapkan dengan fitnah. Harta, wanita. Ya, orang yang kesusahan sekarang dihadapkan yang kekurangan uang, dihadapi sekarang dengan yang namanya pinjaman-pinjaman riba. Ya, bagaimana? Apakah ini bukan fitnah namanya? Apakah ini bukan ujian? Ini ujian.
Dan tidak sedikit yang terjerumus. Lupa bahwasanya itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang mengatakan saya sudah hijrah, saya sudah berusaha menjadi orang yang baik, saya sudah bertobat lah. Ya. Orang-orang seperti ini pun sama. Ya, orang-orang seperti ini yang akan duluan sama Allah Subhanahu wa taala diuji. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka semua berpikir? Apakah manusia-manusia, orang-orang itu berpikir saat mereka mengumandangkan tobatnya, mengumandangkan keimanannya, yang mengumandangkan hijrahnya, mengatakan kami telah beriman, ya kami mau kembali kepada jalan Allah SWT, lalu mereka merasa mereka tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Ya, jangan harap kita ini tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita hidup sekarang di zaman fitnah. Dan kita lihat di lapangan betapa banyak orang-orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah bilang hijrah, diuji oleh Allah, dia putar balik. Kenapa? Tidak mampu membendung ujian yang datang. Tidak tahu harus berbuat apa. Tidak tahu gimana caranya sabar. Ya, salahnya sendiri. Kenapa? Ya, sudah bilang hijrah, tapi dia tidak mau hadir majelis ilmu. Dia tidak mau memperkuat dirinya dengan ilmu. Tidak mau pegang kunci-kunci gimana dia bisa lolos dari fitnah-fitnah. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita yang terjadi di zaman dahulu, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ana ingin menyampaikan itu sebenarnya di sini. Cuman kita bikin mukadimah sedikit supaya kita tahu bahwa kita ini hidup di akhir zaman. Ya, kita sudah lihat bagaimana dahsyatnya ujian dan cobaan di luar. Nyawa orang tidak ada artinya sekarang. Ya, ada apa-apa dibunuh, ada apa-apa dibunuh, urusan korupsi, urusan orang tua. Ya, ada kemarin di sini tidak jauh dari rumah anak. Ya, bapaknya ditusuk sama pisau karena apa? Karena bangunin sholat asar. Ya. Lihat bagaimana fitnah dan ujian. Lihat. Bapaknya sendiri bangunin sholat asar, ya karena berkali-kali dibangunin, anaknya tidak mau bangun, akhirnya bapaknya agak keras bangunin, anaknya emosi, ambil pisau di dapur, dituncep bapaknya. Syukur bapaknya tidak meninggal dunia. Bapaknya masih hidup sampai sekarang. Ya, subhanallah. Ini para jamaah sekalian. Suatu hari, ya, ini di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dikatakan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ini diceritakan oleh Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Kata Hudzaifah, baina nahnu julusun inda Umar, pada waktu itu kami berkumpul duduk bersama Umar bin Khattab, lalu Umar berkata, ayyukum yahfadhu qaulan Nabi SAW fil fitnah. Siapa salah seorang di antara kalian yang faham atau yang hafal hadis Nabi tentang fitnah? Rasulullah pasti dong pernah menjelaskan kepada para sahabatnya tentang fitnah. Nah, sekarang siapa yang hafal? Katanya Umar bin Khattab. Katanya Hudzaifah, ana hafal. Kata Rasulullah SAW, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi. Subhanallah, sahih, betul sekali. Katanya Hudzaifah, Rasulullah SAW bersabda, ujian seseorang itu, fitnah seseorang itu datang dari keluarganya, datang dari hartanya, datang dari anak-anaknya, datang dari tetangganya. Betul, yang setiap hari nempel sama kita ujian itu datang dari 4 hal ini. Datang kalau bukan dari keluarganya, diuji sama keluarganya yang menghina dia, sama keluarganya yang mengkhianati, sama istrinya yang kurang ajar, sama suaminya yang zalim. Ya. Ujian nih datang. Kalau bukan dari ini ujiannya, pindah ke yang lain. Ujiannya dari harta. Banyak harta haram yang dia makan. Tidak peduli hartanya datang dari mana. Yang penting kerja, yang penting makan. Ini semua fitnah. Ini semua ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba. Ini sabda Rasulullah yang dihafal oleh seorang Hudzaifah ibn Yaman saat ditanya oleh Umar. Lalu datang lagi fitnah dari mana? Dari anak-anaknya. Ada yang anaknya kurang ajar, ada yang anaknya tidak berbakti, ada yang anaknya
menghilang, kabur. Ada yang anaknya titipkan orang tuanya ke panti jompo dan lain-lain. Ini fitnah, ini ujian. Seorang bapak, seorang ibu memiliki anak yang seperti itu. Ini ujian dari Allah SWT, ini fitnah. Dan yang selanjutnya, wajari. Fitnah ujian itu datang dari tetangganya. Diganyang sama tetangga, dicibir, digibahi, ya, digoda, diganggu, dibuat tidak enak. Ini ujian semua nih. Tapi ini semua, kata Hudzaifah, jika memang kita, misalkan, kita nih diuji sama tetangga, terus kita tidak mampu, akhirnya kita ribut sama tetangga, kita maksiat, ya kita balas tetangganya. Atau kita sudah keasikan banyak anak, lupa diri, mengandalkan anak-anaknya, lupa sama Allah. Ini perbuatan dosa yang ditimbulkan dari ujian yang datang dari anak. Atau dia keasikan sama istrinya, banyak istrinya, dia lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dia lupa sama Allah karena sudah banyak uang, bermaksiat dengan uangnya, dan lain sebagainya. Ini ujian semua yang datang dari 4 poin yang kita sebutkan barusan. Seperti ini, kata Rasulullah SAW, tukaffiru hasanat wassalat. Dosa-dosa yang datang dari fitnah ini tadi, satu orang diuji sama harta, dia berbuat dosa. Nah, ini, dosa ini, itu bisa digugurkan dengan sholat dan sedekah. Bisa digugurkan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, jadi ini dosanya, bisa orang berbuat dosa karena fitnah. Maksudnya Hudzaifah seperti itu. Nah, tapi dosa ini bisa digugurkan dengan banyak sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di hadis yang lain, ya, bahwasanya shalawatul khams, sholat yang 5, Jumat ke Jumat, ya, Ramadan ke Ramadan, ya, umroh ketemu umroh lagi, atau haji ketemu haji lagi, itu dapat menggugurkan dosa-dosa yang semua ini, yang ada di dalam di antara keduanya. Sholat yang 5 waktu, subuh ke duhur, duhur ke asar. Ini ada dosa-dosa bisa gugur karena kita sholat. Dengan syarat idza batil kabair, jika kita menjauhkan diri kita dari dosa-dosa besar. Ya, insya Allah dosa-dosa yang seperti itu diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya Umar bin Khattab, laisa an hadza as'aluka. Wahai Hudzaifah, bukan itu yang ana maksud. Bukan fitnah itu yang ana tanya, katanya Umar. Wah, bingung nih. Maksudnya gimana? Ya. Yang aku tanya itu, kata Umar, walakin allati tamuju kamujil bahar. Ana tanya, katanya Umar bin Khattab, yang ana tanya, fitnah yang kalau sudah datang itu sebagaimana gelombang di lautan. Ya, ujian demi ujian, saling tindih satu dengan yang lain, tidak selesai-selesai. Ujian yang kalau sudah datang membuat seseorang menghina seseorang, ujian yang kalau sudah datang seseorang menghalalkan darah seseorang, ujian yang jika sudah datang sudah tidak ada artinya lagi, ya, harga diri seseorang, ujian yang jika sudah datang tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah, ujian jika sudah datang membuat semua ini gelap, seakan-akan semuanya tidak jelas. Ini berbahaya para jamaah sekalian. Ya, itu yang ditanya sama Umar. Ya. Tapi dijawab sama Hudzaifah. Oh, paham Hudzaifah sekarang. Apa yang dimaksud sama Umar bin Khattab? Katanya Hudzaifah, ya Amirul Mukminin, wahai Umar, laisa 'alaika minha ba'sun ya Amirul Mukminin. Tenang wahai Umar, ya, di zamanmu tidak ada hal-hal seperti itu. Ya, subhanallah. Kita lihat nih betapa dahsyatnya seorang Umar bin Khattab memimpin, ya. Katanya Hudzaifah, wahai Amirul Mukminin, fitnah seperti ini tidak ada di zamanmu. Belum ada di zaman. Ya, fitnah yang kalau sudah datang saling tindih satu dengan yang lain, ini orang Islam saling bunuh satu dengan yang lain, sudah tidak bisa percaya orang lain. Ya, ini fitnah besar. Kalau sudah datang, ini yang akan terjadi. Katanya Hudzaifah, Amirul Mukminin, tenang, di zamanmu belum ada masalah-masalah seperti ini. Katanya Hudzaifah, inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Sungguh di antara zamanmu sama nanti di zaman fitnah itu ada pintu yang masih tertutup. Tenang wahai Amirul Mukminin. Tenang wahai Umar bin Khattab. Ya, di zamanmu ini sama nanti zaman fitnah di antaranya ada pintu yang menutup rapat. Maksudnya di zaman Umar fitnah-fitnah besar ini belum ada. Lalu Umar bertanya, ayuk syarul bab am yuftah. Kelak pintu pembatasnya itu
akan didobrak, dihancurkan, atau pintunya akan dibuka. Katanya Hudzaifah, bal yuksar. Pintunya akan dihancurkan, wahai Amirul Mukminin. Pintunya akan dibuka paksa, didobrak sampai hancur. Katanya Umar, idzan la yughlaqu abadan. Kalau pintunya hancur, berarti tidak bisa ditutup kembali. Maksudnya, kalau ini pintu antara kaum di zamannya Umar sama fitnah ini ada pintu, pintunya kalau dibuka, kemungkinan bisa ditutup lagi. Tapi kalau pintunya hancur didobrak, berarti tidak bisa ditutup lagi. Selesai sudah semuanya, fitnah berkecamuk satu dengan yang lain. Para jamaah suara Allah Subhanahu wa taala. Katanya Hudzaifah, betul wahai Amin, pintunya akan dipecahkan dan tidak bisa ditutup lagi. Akhirnya sahabat-sahabat yang hadir di sana bersama Hudzaifah ibn Yaman tanya, "Akana Umar ya'lamul bab?" Wahai Hudzaifah, apakah Umar itu tahu siapa pintunya? Siapa pembatas antara zaman kita ini sama fitnah? Apakah Umar tahu? Katanya Hudzaifah, "Na'am, Umar tahu." Sebagaimana Umar tahu bahwasanya ya kalau kita mau sampai ke esok hari ada malam yang di antara kita dengan besok. Kita kalau mau besok para jamaah harus melalui malam dulu. Sekarang kita hari Sabtu mau ke hari Ahad. Ya kita mau hidup di hari Ahad besok, kita harus melalui satu malam dulu, yaitu malam Ahad. Sama. Maksudnya Umar tahu banget siapa itu pintunya. Keyakinan dan pintu yang pasti. Ya, atau ilmu yang pasti tentang siapa pintu ini, siapa orangnya. Yang menghadang antara kaum muslimin dengan fitnah. Umar tahu. Dan Hudzaifah bilang, "Wadzalika anni haddatsuhu haditsan laisa bil aghali." Dan sungguh aku berbicara ini bukan ngarang-ngarang, kata Hudzaifah. Ya. Aku ana tahu langsung dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, di riwayat yang lain Hudzaifah itu pernah bercerita para jamaah sekalian bahwasanya karena sahabat, dahulu para sahabat itu yas'alun Nabi Shallallahu alaihi wasallam anil khair. Dulu para sahabat itu kalau tanya sama Rasulullah itu yang ditanya yang baik-baik saja. Ya Rasulullah, gimana caranya beramal supaya masuk surga, gimana caranya kita bisa berhasil, gimana, pokoknya yang tanya yang baik-baik semua. Gimana caranya sholat, gimana caranya ini, yang baik-baik semua. Tapi kata Hudzaifah, wa kuntu as'aluhu anisyarr, tapi aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Kenapa? Makhafata ayyudrikani dzalik, karena aku takut suatu hari aku berjumpa dengan keburukan itu, jadi aku tahu harus berbuat apa. Jadi kata para ulama, belajar itu bukan belajar yang baik-baik saja, tapi keburukan kita harus pelajari, kita harus tahu ini adalah suatu keburukan, ini berbahaya supaya kita tidak kecemplung di situ, supaya kita tidak terjerumus di situ. Itu kebiasaannya Hudzaifah. Jadi katakan Hudzaifah ini sahabat rahasianya Rasulullah SAW. Jadi banyak Hudzaifah tahu, sahabat yang lain nggak tahu. Kenapa? Karena ditanya sama Hudzaifah. Aku bicara di sini, kata Hudzaifah, nggak ngarang-ngarang. Ini aku dengar dari Rasulullah SAW. Akhirnya, kata para sahabat, kita pengen tanya sama Hudzaifah, siapa pintunya? Siapa yang menjadi penghalang antara kaum muslimin sama fitnah? Siapa yang menjadi penghalang antara keamanan, kesatuan, dan ketentraman kaum muslimin dengan pembunuhan, saling ribut satu dengan yang lain, berantem sama-sama kaum muslimin, saling menumpahkan darah, saling berlomba-lomba, saling sikut, saling mengfitnah, saling menggibah, saling menjelekkan, saling hasad antara satu dengan yang lain. Siapa pembatasnya? Akhirnya kata para sahabat, kami memerintahkan Masruq, seorang sahabat yang lain, untuk bertanya kepada Hudzaifah. Faqala, Masruq tanya Hudzaifah, siapa pintunya tadi? Jadi mereka mau tanya depannya Umar, tidak enak. Nanti setelah selesai ngobrol-ngobrolnya baru diutus, suruh tanya ke Hudzaifah, siapa pintunya? Katanya Hudzaifah, pintunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Ya, kita bisa lihat bagaimana dahsyatnya seorang Umar bin Khattab, ya, bagaimana dahsyatnya Abu Bakar Siddiq, bagaimana dahsyatnya Umar bin Khattab. Ya, kaum muslimin tantram, tidak berani buat aneh-aneh. Subhanallah. Ini bukti para jemaah sekalian.
Ya, dan kita lihat kenapa pintunya Umar. Terus dibilang tadi pintunya didobrak, pintunya hancur, dihancurkan. Umar itu matinya mati sendiri atau dibunuh? Dibunuh. Ya, disobek perutnya para jamaah sekalian, ditusuk dengan pisau belati dengan dua ujung, dengan dua yang tajam depannya, dimasukkan, diputer, terus ditarik lagi supaya lepas semua, jatuh semua usus-ususnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah. Dan kita lihat setelah zamannya Umar bin Khattab, apa yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Masuk ke kisahnya Utsman bin Affan yang menggantikan. Para jamaah, Utsman bin Affan itu saat menjabat menjadi khalifah, ya, kisahnya, ya, Umar bin Khattab saat sebelum meninggal menitipkan kekuasaan khalifah ini kepada 6 orang. Abu Ubaidah atau Abdurrahman bin Auf, ya, Zubair ibn al-Awwam, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya yang pertama Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib, terus 2 lagi antara Abu Ubaidah atau Sa'id bin Zaid, ya, pokoknya ada 6 orang dititipkan oleh Umar bin Khattab yang menjadi majelis syura, yang setiap hari sama Umar bin Khattab dijadikan sebagai untuk bermusyawarah saat Umar bin Khattab memimpin. Saat Umar meninggal, mundur 3 orang. Dari 6 ini mundur. Sa'ad bin Abi Waqqas mundur, Zubair ibn al-Awwam mundur, Talha bin Ubaidillah mundur. Jadi, Anda sudah ingat sekarang. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Zubair ibn al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. 6 orang. Saat Umar bin Khattab meninggal, 3 orang mundur langsung. Saya tidak mau menjabat menjadi khalifah. Saya mundur. Talha bin Ubaidillah bilang, hak saya kasih ke Utsman. Zubair bin Awam bilang, hak saya berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Talha bin Sa'ad bin Abi Waqqas bilang, hak saya kasih ke Abdurrahman bin Auf. Sisa 3 sudah. Abdurrahman bin Auf bilang, saya mundur. Saya tidak mau. Lalu katanya dikisahkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, fasa kata Syekhan, namun yang 2 ini diam. Utsman bin Affan diam, Ali bin Abi Thalib diam. Tidak mundur dari jabatannya. Ini sudah mundur semua nih. 4 sudah mundur, sisa 2. Nah, karena dua-duanya tidak mundur, harus ada yang memilih. Katanya Abdurrahman bin Auf, serahkan pada saya, ya saya yang akan cari gimana caranya untuk siapa yang terpilih di antara 2 orang, antara Utsman atau Ali. Utsman bin Affan bekerja 3 hari 3 malam para jamaah, atau 3 hari atau 4 hari 3 malam, ya. Dia keliling ke seluruh rumah yang ada di kota Madinah pada waktu itu. Ya, semuanya sepakat memilih Utsman bin Affan. 100% suara milik Utsman bin Affan. Ya, tidak pernah ada pemilihan menjadi khalifah yang suaranya mutlak 100%, hanya satu yang ada di dunia ini dan tidak pernah terjadi lagi, yaitu pemilihan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman jadi khalifah. Dengan segala kebaikan yang luar biasa, keamanan, ketentraman, namun di sini mulai fitnah-fitnah yang ditakutkan itu datang. Ya, Utsman bin Affan seorang khalifah, dia sama Rasulullah dibikulkan sunnah. Kata Rasulullah SAW, ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Bagi kalian itu sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Utsman bin Affan khulafa'ir rasyidin. Ijtihadnya, ilmunya Utsman, keputusannya Utsman juga perlu dibantu, bisa dipegang, bisa dijadikan hujah. Kenapa? Rasulullah yang bilang, kalau Anda meninggal, ya ikuti juga sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Mulai ada fitnah-fitnah, Utsman dijelek-jelekkan. Ada kabar-kabar hoax tentang Utsman bin Affan. Ya, ada orang yang tidak senang sama Utsman. Ada yang cemburu karena Utsman katanya kalau milih wali kota atau milih gubernur itu yang dari keluarganya, ada kolusi, ada nepotisme, istilahnya seperti itu, dituduhkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bayangkan jamaah ini. Utsman bin Affan, ya, mantunya Rasulullah 2 kali dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Ini kalau sudah fitnah datang, ya kalau sudah zaman fitnah, ini yang akan terjadi. Ini mantunya Rasulullah 2 kali.
Ya. Rasulullah bilang, kalau aku ada yang ketiga lagi, wahai Utsman, kalau Anda punya putri satu lagi yang masih hidup, saya nikahkan lagi sama kamu. Dari saking cintanya Rasulullah sama Utsman. Tapi apa yang terjadi? Utsman meninggalnya ya apa? Dibunuh jemaah. Di demonstrasi ada ribuan orang dan mereka tidak ada satupun sahabat di sana. Demonstrasi mau menurunkan umat Utsman bin Affan. Demonstrasi mau menjatuhkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fitnah, ujian datang kepada seorang Utsman bin Affan. Tapi Utsman sabar, tidak melawan Utsman. Kenapa Utsman tidak melawan? Ada ceritanya para jamaah. Ya, ceritanya datang dari di zaman Rasulullah SAW. Suatu hari dijelaskan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nabi keluar dari rumahnya di siang-siang. Dan Rasulullah menuju ke arah ya ada kebun yang ditutup dikelitari dengan tembok kebunnya. Di situ ada banyak pohon kurmanya dan mungkin ada tanaman-tanaman lain yang rindang lah. Dan di tengah-tengah kebun itu ada sumur. Rasulullah mau istirahat, mau menenangkan dirinya. Ya kita tahu Rasulullah seorang nabi, seorang panglima perang, hadapi umatnya, ada musuhnya perang melawan orang-orang Quraisy, punya istri juga yang perlu diperhatikan. Kadang capek ya, beliau manusia. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari beliau keluar dari rumahnya, mampir ke kebun itu. Abu Musa al-Ash'ari lihat Rasulullah jalan kayaknya mau ke sana, diikuti sama Abu Musa. Saat Rasulullah sudah masuk ke dalam bustan, ke dalam kebun itu, Abu Musa al-Ash'ari jaga di depan pintu kebun itu. Kata Abu Musa, kalau ada yang mau masuk saya larang. Ya, karena saya lihat Rasulullah sedang lelah, dia mau istirahat, tak boleh diganggu Rasulullah. Kita lihat sahabat cintanya sama Rasulullah luar biasa. Karena mau jaga. Dan dikatakan oleh para ulama, ya, saat Rasulullah lihat ada Abu Musa al-Ash'ari di situ, sama Rasulullah disuruh jaga. Kamu jaga di pintu itu, wahai Abu Musa. Kalau ada yang mau masuk, suruh izin dulu. Siap. Jadi awalnya Abu Musa berniat sendiri, ya, tatawuan, ya, dengan sukarela. Tapi saat Rasulullah lihat, kata para ulama, akhirnya sama Rasulullah diperintahkan, kamu betul jaga di situ, kata Rasulullah. Akhirnya dijaga sama Abu Musa. Sebentar lagi Abu Bakar Siddiq lewat. Abu Bakar Siddiq ngelihat ada Rasulullah di dalam, dia mau masuk, dihadang sama Abu Musa. Tunggu dulu. Ya, siapa Abu Musa, siapa Abu Bakar Siddiq? Kita lihat tawadhunya seorang Abu Bakar. Yang mertuanya Rasulullah SAW, sahabatnya Rasulullah dari dulu di Mekah. Dari Rasulullah umur 20 tahun, sama Abu Bakar sudah bisnis jalan, kerja bareng. Jadi teman sudah. Dan saat itu sudah jadi mertuanya, sudah nikah Rasulullah sama Aisyah binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ditahan sama Abu Musa. Berdiri dulu di sini, jangan masuk. Saya mau izin dulu sama Rasulullah. Iya, tolong mintakan izin ke Rasulullah, katanya Abu Bakar. Masuklah Abu Musa al-Ash'ari, minta izin. Katanya Rasulullah, ya. Katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kasih izin Abu Bakar masuk dan kasih tahu dia kelak dia juga akan masuk surga. I'dzillahu basyirhu bil jannah. Kasih izin Abu Bakar untuk masuk ke sini dan kasih kabar gembira dia besok dia akan masuk surga. Subhanallah. Akhirnya masuk Abu Bakar, duduk di sebelahnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah duduk di bibirnya sumur. Rasulullah lepas sendalnya, Rasulullah angkat pakaiannya, dicelupin kakinya ke sumur itu. Sebentar lagi Abu Bakar datang, ngelihat Rasulullah duduk begitu, ditiru juga sama Abu Bakar, dibuka, diangkat diangkat pakaiannya dan Abu Bakar masukin juga kakinya di situ. Dan lama sebentar lagi Umar bin Khattab lewat, ngelihat ada Rasulullah, kayak kok kayak Rasulullah. Udah Abu Bakar, ini Rasulullah sama Abu Bakar. Dia mau masuk, dicegat lagi sama Abu Musa. Tunggu dulu, tunggu di sini, jangan masuk. Saya mau izin sama Rasulullah. Iya, tolong minta izin ke Rasulullah, Anda mau masuk. Bilang Umar mau masuk. Akhirnya datanglah Abu Musa al-Ash'ari kepada Rasulullah, tanya Rasulullah, di luar ada Umar mau minta izin masuk. Kata Rasulullah, "Idzin lahu wa basyirhu bil jannah." Kasih izin dia masuk dan kasih kabar gembira pada dia bahwasanya dia akan kelak akan masuk surga. Bayangkan jemaah.
Ini langsung jaminan keluar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuklah Umar. Duduk. Yang tadi Abu Bakar duduk di sebelah kanannya Rasulullah, di bibirnya sumur. Sekarang bibirnya sumur tersisa yang satu deret sama Rasulullah, kanannya sudah terisi, sisa kirinya. Umar datang duduk di sebelah kirinya Rasulullah, diangkat pakaiannya, dicelupin juga kakinya ke sumur. Gak lama Utsman lewat, lihat mereka bertiga. Subhanallah, mau masuk juga sama Rasulullah SAW. Katanya, Abu Musa al-Asy'ari, stop, berdiri di sini. Saya minta izin sama Rasulullah dulu. Tidak boleh sembarangan masuk. Akhirnya Abu Musa minta izin, sama kata Rasulullah, kasih izin dia. Tapi masalah surganya beda sama yang dua orang. Kata Rasulullah, "Wabashirhu bil jannah." Kasih izin dia masuk, kasih izin dia masuk dan kasih kabar gembira dia bahwasanya kelak dia akan masuk surga atas ujian, fitnah dan cobaan yang akan menimpa Utsman bin Affan. Wabashirhu bil jannah ala balwa satu syib. Atas ujian yang akan menimpa dia. Kasih tahu dia bisa masuk surga atas ujian yang akan menimpa dia. Subhanallah. Masuk Utsman bin Affan. Lihat di sebelahnya Rasulullah sudah penuh, ada Abu Bakar sama ada Umar. Akhirnya Rasulullah bilang, Utsman ambil inisiatif, duduk di seberangnya. Jadi bentuknya sumur gini, kanan kirinya sudah penuh, tidak bisa. Akhirnya Utsman duduk di seberangnya. Jadi di depannya Utsman ada 3 orang, dan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Mana jami'an Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita lihat ini sudah isyarat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat jelas bahwasanya ujian setelah zaman Umar itu datang. Ya, keributan, ya, berita-berita bohong, fitnah sana sini, saling menumpahkan darah satu dengan yang lain. Kita lihat gimana di zamannya Ali bin Abi Thalib pun mati terbunuh. Ya, perang di antara kaum muslimin, ya, antara kubunya Aisyah radhiyallahu anha dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Ya, berapa banyak sahabat meninggal dunia, ya, ribut, fitnah datang. Itu kemakan, tersulut sama ujian, tersulut sama fitnah, tersulut sama berita bohong, tersulut sama salah berpikir, tidak punya ilmunya mungkin. Tersulut. Subhanallah. Maka para jamaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala, saat masa fitnah datang, ya, berhati-hati kita bersikap. Jangan banyak berbicara. Jangan kita banyak terlalu percaya dengan berita-berita. Jangan kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan hawa nafsu kita sendiri. Tidak boleh. Ya, kita ini, jika ada keributan di antara kaum muslimin, fitnah, ujian berkecamuk, kita ikut campur. Tidak boleh. Sebar berita-berita hoax di WhatsApp, ya, kita ikut nyebar. Tidak boleh. Kita akan dapat juga dosanya. Dan bagaimana caranya kita akan selamat dari ini semua? Kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu minta agar dijauhkan dari fitnah. Baca doa sebelum kita salam di setiap sholat. Siapa yang hafal doanya? Coba, angkat tangan. Kita berpartisipasi di sini. Siapa yang hafal doanya? Silakan. Karena tunggu. Kalau ikhwah, siapa yang bantu Ana untuk membaca doanya? Ana izin coba jawab, Zat. Bisa, Zat? Silakan. Yang Allahumma ini hasib nih hisaban yasir, yang itu bukan, Zat? Bukan. Yang fitnah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa mati wa min fitnatil masiihid dajjal. Masya Allah. Sahih, itu yang Anda maksud. A'udzubika azabil qabri wa min azabi jahannam. Ditutup. Nah, kita diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW
Min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah saat kita hidup, fitnah saat kita mati nanti. Kapan fitnah kita mati? Saat masuk ke dalam kubur, ditanya sama malaikat. Ini fitnah. Fitnatil kubur ya ini. Ujian di kuburan ya ini. Ditanya sama malaikat nanti di kuburan. Ini fitnah yang sangat besar. Maka saran ana buat kita semua, dan ini juga yang dinasihati oleh para ulama, jika ada fitnah, ada ujian, ada keributan, ya, kita jangan ikut campur. Kita sibukkan diri kita sama yang baik-baik, kita sibukkan diri kita dengan ilmu, kita sibukkan didik anak-anak kita dengan kebaikan, supaya kelak anak kita bisa melalui fitnah semua ini dengan mudah. Ya. Itu sedikit masalah fitnah yang bisa saya sampaikan kepada jamaah sekalian. Kalau mau dibahas semua, ya tidak selesai. Ya. Soalnya kitab yang membahas masalah fitnah ini tebalnya segini. Karena hanya ambil sedikit saja dari buku ini. Wallahu ta'ala alam. Yang kita pindah ke sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Fadhal, Akhi Fahri. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas ilmunya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Tafadhol bagi para jamaah yang ingin melakukan pertanyaan, bisa untuk membuka mic-nya langsung atau dengan cara menulisnya di kolom chat. Barakallahu fikum. Ustaz, itu ada pertanyaan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Afwan izin bertanya, cara menghadapi zaman fitnah seperti saat sekarang, bagaimana? Syukran. Ya, jadi isi kajian kita sebenarnya mengingatkan kita bahwasanya kita ini hidup di masa fitnah sekarang. Ujian dan cobaan datang dari segala penjuru. Ya, kita diuji sama mungkin para penguasa, diuji sama harta, diuji sama harga barang-barang yang mahal, diuji sama mungkin yang jomblo, diuji setelah mati mau cari istri, yang perempuan juga setelah mati cari jodoh yang baik-baik. Ujian semua dari Allah SWT. Cara menghadapinya dua. Bersabar, dan yang satu lagi menuntut ilmu agama ini kembali ke agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi diuji, sabar. Dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan semua kepada ilmu agama ini. Ya. Kalau saya kena begini, apa yang harus saya lakukan? Jika aku terkontaminasi atau terjerumus ke dalam fitnah, aku harus apa? Kalau tidak punya ilmunya gimana? Bisa berhasil melalui ini gimana? Ya, bagaimana Allah SWT pernah menjelaskan dalam surat Kahfi, ya. Bagaimana kita bisa sabar, kata Allah. Bagi siapa-siapa, bagaimana bisa bersabar kalau bimalam tuhid bi khubra. Tidak punya ilmunya, tidak punya caranya, tidak tahu gimana. Ya, dihujam sama masalah, dia tidak tahu cara menyelesaikan masalahnya gimana. Akhirnya dia pakai cara-cara yang salah, yang semakin menghancurkan dia. Jadi, bagaimana cara menghadapi fitnah? Yang pertama, ya, ujian itu kita sabar. Yang kedua, kita kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, sebagaimana dalam ilmu itu kita akan tahu nanti, oh kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah, kita harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak minta kepada Allah supaya kita jauh. Kita tahu nih, oh ini orang tidak benar, kita tidak boleh deketi. Oh ini tempat kerja tidak benar, jangan kerja di sini. Kita bisa tahu nanti saat kita sudah punya ilmu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Anda izin sebentar, 1 menit, sebentar jam.
Baik, yang selanjutnya, Fadol, yang mau ditanyakan. Pertanyaan selanjutnya. Ustadz, Anda bacakan pertanyaan selanjutnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan jamaah sekalian senantiasa dalam lindungan dan keberkahan Allah Ta'ala. Afwan mau bertanya, apa saja jenis atau bentuk fitnah atau ujian kubur nanti, dan bagaimana cara untuk menghindari darinya, Ustadz? Jazakumullah khairan. ya, jenis fitnah kubur itu malaikat itu tanya nanti, itu fitnah kuburnya. Ujian dalam kubur bisa jawab atau tidak. Kalau kita mau gampang jawab, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak beramal soleh. Pupuk diri kita sama ilmu, amalkan ilmu-ilmu itu. Seperti itu caranya. Allah mengatakan yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan diri kita. Menetapkan diri orang-orang yang beriman di atas muka bumi ini, dan nanti saat ditanya sama malaikat di kuburan, dia bisa jawab dengan cepat, dia bisa jawab. Makanya saat orang meninggal dunia, yang hadir giring jenazahnya diminta untuk apa? Ya, Rasulullah bilang istaghfiru li akhikum was'alu lahu tatsbit fa innahu al-ana yus'al. Ya, mintalah ampun bagi saudara kalian ini dan mintalah ketetapan diri bagi dia, karena sekarang dia akan ditanya sama malaikat. Fitnah yang sangat besar. Tunggu didatangin sama malaikat, ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Orang yang tidak beriman sama Allah, tidak bertakwa, gimana mau jawab? Meskipun dia jago bahasa Arab, meskipun dia hebat, dia cuma bilang, saya dengar katanya ini, katanya itu, tidak bisa. Tapi orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah, mungkin dia tidak bisa bahasa Arab, dia akan jawab. Yusabbitullah, dia akan ditetapkan sama Allah untuk bisa jawab lisan. Menghadapi fitnah yang sangat besar. Subhanallah. Jadi kembali lagi tadi di awal yang sudah Anda bilang, kita semua harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari fitnah di dunia ini dan fitnah di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, pertanyaan ketiga. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Fitnah terbesar adalah fitnah Dajjal. Menghindarinya antara lain adalah dengan menghafal surat Al-Kahfi. Tapi cukupkah dengan itu Ustadz? Betul. Membaca surat Al-Kahfi dan baca tadi doa setelah tahiyat, tasyahud akhir. Min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masihid dajjal. Kita minta sama Allah supaya dijauhkan. Ya. Kisahnya Dajjal panjang. Ya, kalau mau dikisahkan perlu kajian yang lain lagi untuk masalah fitnahnya Dajjal. Ya. Ciri-ciri yang sama Allah Subhanahu wa taala sama Rasulullah SAW sudah dikasih tahu. Ya, yang bisa melalui fitnah Dajjal ini hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang tahu sama nasihat-nasihatnya Nabi, orang-orang yang tahu sama kabar-kabar dari Nabi, yakin beriman dengan Allah dan Rasulnya, berjalan di atas jalannya Allah dan Rasulnya, orang-orang begini yang bisa lolos dari fitnahnya Dajjal. Bahkan kita tahu Madinah itu dijaga, ada 7 pintu kota Madinah dijaga, setiap pintu sama malaikat. Dajjal tidak berani, tidak bisa masuk. Malaikatnya pegang pedang yang terhunus. Dajjal tidak bisa masuk. Sama Dajjal, cuman Madinah itu nanti akan bergoncang. Orang yang tidak punya iman, dia akan keluar. Dipanggil sama Dajjal, dia keluar. Padahal dia bisa sembunyi di kota Madinah. Tapi tidak, dia kabur. Kenapa? Tidak punya iman masalahnya. Dia tidak beriman. Imannya lemah. Disuruh belajar, tidak mau. Ya, disuruh kembali ke Allah, tidak mau. Semua tidak mau. Ya, gimana mau selamat dari Dajjal besok? Mungkin bisa jadi dia yang jadi suhibnya Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah jauhkan kita semua dari fitnahnya Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, yang selanjutnya sudah habis pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tadi, terima kasih atas jawabannya tadi tentang siksa kubur. Tadi kebetulan saya yang tanya, Ustaz. Nah, kalau
tentang fitnah kubur. Berarti setelah fitnah kubur itu kita bisa lalui insyaallah ta'ala wa jalla. Lalu selanjutnya kita biasanya apa tuh Ustadz yang terjadi di kubur gitu kan? Karena kan di kubur kan kita nggak cuman sebentar ya, bahkan lebih lama dari hidup kita di dunia gitu Ustadz. Apakah kemudian kita kalau bisa lolos fitnahnya, apakah kemudian kita dapat nikmat kubur atau kita akan dihukum siksa kuburnya sisanya? Enggak. Orang yang berhasil menjawab melalui fitnah kubur, dia di kuburnya akan dikasih nikmat sama Allah, dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, wangi, dikasih lihat setiap hari sama surga, ini loh nanti. Ya, dapat tuh angin-angin wanginya surga, dapat itu tempat kamu nanti. Setelah hari kiamat kamu akan masuk ke sana. Dia lebih bahagia hidup di dalam alam barzakh daripada di dunia. Ya, itu kehebatan dan kenikmatan orang yang bisa jawab melalui fitnah kubur. Adapun yang satunya yang tidak bisa jawab, sama Allah dikasih itu bau-baunya neraka, bau-bau busuknya, dihimpit kuburannya, dipersempit, dibuat sulit dia hidup. Dipukul sama palunya malaikat tuh, hancur dia, kembali lagi ditanya, tidak bisa jawab, dipukul lagi. Ya. Terus selesai itu dikasih teman yang bau, ya bau busuk, terus dikasih lihat neraka siang malam itu nanti kamu akan ke sana. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya itu semua penentuannya yang menentukan kita sendiri. Ya, yang menentukan itu semua kita sendiri. Kita mau pilih yang mana? Bisa jawab atau tidak? Mau pilih dilapangkan kuburannya atau disempitkan, dihimpit? Kita yang pilih. Tidak bisa kita andalkan orang lain. Itu semua jalan kita yang tempuh. Ya, semoga kita semua Allah jauhkan dari yang namanya fitnah kubur, ya, dijauhkan dari yang namanya ketidaknyamanan, dihimpit di dalam kuburan. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda jawab. Baik, Fahri, Ana sebentar lagi azan zuhur di sini sudah. Masya Allah. Siap Ustaz. Lagi ya. Kalau gitu karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, jazakallah khairan untuk Ustaz atas ilmunya dan nasihatnya yang sangat bermanfaat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, melindungi kita semua dari fitnah dunia, fitnah akhirat dan fitnah dajjal, dan agar kita dapat diistiqomahkan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Demikian, alhamdulillah telah selesai 2 sesi kita di kajian online pagi menuju siang ini. Kami sampai informasikan juga untuk kajian berikutnya, insya Allah nanti akan diinformasikan di grup. Lalu kemudian atas nama MT Sahabat Ilmu Tanadan, mohon maaf kepada para jamaah apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan kajian ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Jazakumullah khairan Ustaz atas waktu dan ilmunya. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fikum. Masya Allah. Baik, terima kasih jamaah. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Jazakallah khair Ustaz. Baik, tutup sama doa kafaratul itu. Oh ya, astagfirullah. Baik. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ana rasa Ana sudah waktunya untuk berpisah ini. Ana izin pamit dulu para jamaah Allah. Apa yang disampaikan bermanfaat buat Ana pribadi dan buat jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.